Hai semuanya, selamat datang di channel Mark Institute. Hari ini spesial banget karena it's intern takeover. Dan di episode perdana ini kita akan kenalan dan ngobrol dengan para founders di balik Mark Institute. Hai Ko Herman dan hai Ko Frankie. Halo. Ya, jadi pertama-tama boleh dong dijelasin dulu sebenarnya Mark Institute itu apa sih dan bagaimana Mark Institute ini lahir? Oke, mungkin saya berangkat dari story Mark Institute ini sebenarnya merupakan suatu platform edukasi keuangan yang sebenarnya berangkat dari framework institutional grade gitu ya. Jadi memang background kita adalah para fund managers, baik saya maupun Frankie juga fund managers, dan kita mau coba membawa literasi keuangan di Indonesia to a different level. Jadi kalau buat teman-teman mungkin belum tahu story dari Mark Institute ini sebenarnya merupakan hasil rebranding dari Mark Insight. Dimana dulu saya memulai Mark Insight ini dari zamannya COVID crisis ya, dan saya memulai itu story-nya mungkin waktu itu saya dapat suatu ya pencerahan lah ibaratnya dari my church gitu ya, dari pastor, dimana di saat kemampuan kita itu bertemu dengan kebutuhan orang banyak, maka di saat itulah tujuan hidup kita ditemukan gitu ya. Di saat itulah kita mulai mencoba untuk membuat Mark Insight supaya kita bisa berbagi pengalaman yang kita sudah jalani selama ini di pasar modal, dari pengalaman yang kita have been through, dan semoga dari situ insight-insight yang kita berikan bisa meningkatkan literasi keuangan yang jauh lebih bagus untuk market di Indonesia. Gitu sih. Ya, kalau dari saya mungkin ini senada dengan yang dimention oleh Ko Herman. Pada dasarnya kita berdua memiliki passion yang cukup serupa ya di bidang edukasi. Kita berdua ini kebetulan sesama CFA shareholder. Jadi mungkin Pak Herman dulu ingat nih, pas dulu ngambil CFA betapa susahnya gitu ya. Betapa itu sacrifice-nya cukup gede gitu. Dulu saya juga kebetulan pernah di interview sama one of the boss gitu ya. Dia kayak nanya kenapa kamu ambil CFA gitu. Dan saya jelasin ini prosesnya cukup susah dan juga itu membentuk mindset, membentuk rangka berpikir. Dan dia juga agree, dia juga suka dengan hiring orang-orang yang CFA karena satu, dia itu orang yang rata-rata lulusan CFA mungkin punya satu hal yang sama, yaitu perseverance. Yaitu ketika hardship datang, kesusahan itu datang, dia tetap berusaha dan terus mencoba untuk passing the CFA grade. Nah itu yang membuat kita berpikir juga gitu bahwa seseorang dalam mengambil sertifikasi CFA ini perlu kan namanya tutor gitu ya. Dulu kan mungkin ada beberapa tutor dulu level 1, level 2, level 3 buat kita ngambil CFA, dan kita lihat tutor ini juga memiliki peran penting dalam shaping mindset dan juga kerangka berpikir seseorang. Ini khususnya di bidang keuangan juga gitu. Dan dari sinilah kita berpikir bahwa peranan tutor itu memiliki peranan yang penting dalam shaping seseorang. Nah jadi dengan kerangka berpikir tersebut kita mulai kepikiran untuk introduce ke teman-teman semua juga. Jadi dalam berpikir struktural dan juga mungkin berpikir dalam mindset institution, ini mau kita bawa ke teman-teman. Jadi mau kita introduce ke teman-teman semua dan kita bareng-bareng level up dan make your mark in the market. Mungkin boleh ceritain dong background kalian dan awalnya kalian berdua mulai terjun ke dunia investasi itu gimana sih? Oke, mulai dari saya dulu ya. Jadi I start my career itu sebenarnya lebih ke corporate banker, dan mungkin saya juga mulai masuk di capital market itu di saat persis terjadinya global financial crisis, di saat Lehman Brothers crisis gitu ya. Dan sebenarnya my background itu lebih starting my career di capital market itu lebih ke fokus di commodity analyst. I start my career as a commodity analyst. Why commodity? Mungkin lebih karena I feel have like a attachment with my dad yang udah almarhum back then. Beliau tuh memang dulu bisnisnya mungkin lebih bisnis skala kecil-kecilan lah ya, di bengkel bubut gitu. Kemudian tapi dia juga merupakan seorang trader di sawit. Nah di saat itu saya melihat pada waktu itu lagi booming-boomingnya commodities di Indonesia gitu ya, terutama di sawit. Ya any kind of commodity lah, orang-orang pada booming di sana.
Dan di saat itu saya mencoba untuk mendalami komoditas. Kenapa komoditas juga? Karena saya melihat Indonesia ini potensi terbesarnya itu sebenarnya juga di sektor komoditi saat itu gitu ya. Di saat itulah saya mulai mendalami, mempelajari banyak hal mengenai sektor ini dan saya menemukan my passion di sana. Itu sebabnya saya have been long term di my background di komoditi. Kemudian ya kalau ditanya aset saya yang pertama kali beli ya of course related dengan my attachment itu ya. Jadi dulu saham-saham yang pernah saya beli ya saham-saham komoditas. Terutama saya juga selain komoditas sawit itu saya juga merangkup semua berbagai macam komoditas ya. Jadi dari sawit, pertambangan, anything lah, you name it gitu ya. Jadi itu of course saya start my first investment itu di sektor-sektor pertambangan. Mungkin kalau Frankie gimana ceritanya? Ya, kalau saya dulu pertama kali itu langsung ke equity, Pak. Nah, jadi waktu itu langsung sebagai equity sales, habis itu sebagai equity analyst, itu both di institusi lokal dan juga foreign. Waktu itu dipercayakan untuk cover beberapa sektor, itu mostly interest rate sensitive. Jadi seperti banking, otomotif, properti. Nah, jadi dari situ saya mulai beranjak bahwa kayaknya cukup penting nih untuk bisa mempelajari namanya macroeconomics. Nah, jadi waktu itu aku pindah ke fixed income department untuk mempelajari lebih lanjut makro. Total experience ada lebih dari 10 tahun. Kalau sekarang sih saya balik ke equity lagi. Ini full time managing balance and equity fund. Kalau part time-nya managing crypto dan managing meme coin funds personal aja, Pak. Wah, dari passion belajar dan komunitas kecil bisa jadi seperti sekarang ya. Gimana ceritanya nih hingga serius mengembangkan jadi platform edukasi? Ya, I think karena memang beranjak dari background kita sama-sama CFA shareholder dan kita juga passionnya sama gitu ya. Kemudian kita juga background kita juga sama-sama fund manager gitu ya sebenarnya. Jadi kita sudah melalui berbagai macam siklus gitu kan. Mungkin personally I've been through mungkin lebih dari 15 tahun di market. Dan saya melihat bahwa kalau kita dibandingkan dengan negara lain kayaknya literasi keuangan di Indonesia itu masih relatively very low. Dan mungkin belum ada yang bisa mencoba untuk menawarkan yang skala institution grade gitu ya, rank. Jadi beranjak dari situlah kita mencoba dengan melalui platform ini kita ingin berbagi dah. Sebenarnya insight-insight yang kita jalani sehari-hari itu seperti apa sih? Bagaimana proses thinkingnya, bagaimana melakukan proses researchnya, bagaimana mengatur suatu strategi dalam suatu portfolio yang sehingga lebih sifatnya sustainable dalam jangka panjang, tidak hanya fokus cuma pump and dump saja. Mungkin certain people cocok dengan strategi seperti pump and dump, tapi tidak semuanya orang cocok seperti itu. Apalagi khususnya memang kalau orang-orang yang mungkin katakanlah pengusaha yang relatively dananya cukup besar, ya AUM-nya cukup besar, mereka biasanya lebih memiliki kebutuhan untuk bisa mengelola dana mereka itu lebih profesional. Itu sebabnya mulai banyak kalau kita lihat pengusaha yang kayak konglomerasi besar, mereka rata-rata udah mulai bikin family office, mereka mulai hiring people untuk tim-tim yang lebih solid supaya hasilnya lebih sustainable lah dalam jangka panjangnya. Iya, aku agree banget sih. Mungkin kalau aku boleh bawa dari sisi crypto aset ya. Kalau kita lihat dari sisi crypto aset kan cukup banyak mentor yang mungkin agak ngebawanya kayak kripto itu online kasino gitu. Nah jadi nggak dijelasin fundamentalnya lebih dalam seperti apa. Beli ini aja, beli ini. Kalau untung dia pamerin, tapi kalau rugi dia diem-diem aja atau nge-mute Discord-nya gitu kan. Nah jadi sebenarnya itu mindset yang kita lihat kayaknya agak salah gitu Pak Herman ya. Padahal sebenarnya kalau kita belajar lebih dalam mengenai fundamental atau macroeconomics, actually crypto asset itu one of the most interesting liquid aset yang sangat terpengaruh oleh macroeconomics teman-teman. Nah jadi mungkin dari substack kita juga pernah bahas lebih dalam. Kalau M2 atau liquidity di global itu improve teman-teman, itu mempunyai korelasi amat positif terhadap risky aset seperti crypto dan Bitcoin. Kebalikannya juga kalau M2 dry up, Bitcoin cenderung melemah juga. Nanti mungkin bisa kita share di substack kita.
Nah, jadi pola pikir di sini teman-teman, ini membuat kita melihat bahwa perlunya ada mentor yang lebih paham secara komprehensif, secara fundamental, secara makro, bahwa aset-aset itu nggak melulu mengenai kasino aja gitu, nggak hanya untuk untuk gambling aja gitu. Jadi inilah yang mau kita bawa framework institusi ini, yaitu dengan melihat flow makro, risk on, risk off, itu kita bisa investasi dengan risk reward yang lebih dynamics dan lebih menarik. Ini yang mau kita bawa di Mark Institute teman-teman. Jadi visi kita jadi pusat edukasi, research, networking di dunia finansial dan juga investment. Jadi bukan cuma buat member tapi juga kolaborasi dengan institusi dan juga sektor edukasi teman-teman. Betul, nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat di our Substack ya. Di situ kita bisa share, teman-teman bisa lihat bagaimana cara kita bikin suatu research, strategi apa yang kita coba, insight-insight apa yang kita coba share. Yang menarik salah satu Substack kita yang terakhir itu yang menurut saya dapat banyak good respon dari teman-teman gitu ya. Kita di saat membahas mengenai liquidity ya, Frank ya. Di situlah kita sharing research kita bagaimana liquidity ini bisa mempengaruhi risky aset, dan kita melakukan suatu analisa korelasi bagaimana korelasi tertinggi dari, karena liquidity ini selalu ada time lag gitu impactnya terhadap risky aset, dan itu pas banget kita waktu launch. Sebenarnya itu prosesnya udah lebih lama ya, karena itu mungkin kita bikin prepare itu mungkin 2-3 minggu, tapi kita pas banget timingnya launch our Substack itu di awal April. Dan di situ kita kasih lihat bahwa liquidity itu kita melihat akan potensi reversal pump di Bitcoin itu di akhir April. Di tepatnya kurang lebih 27-28 April, teman-teman bisa lihat di Substack kita. Nah, time-nya itu lumayan persis. Kenapa 27-28 April itu? Karena berdasarkan korelasi time lag dari liquidity, which is kurang lebih 105 hari ya. Fully statistical base ya. Fully statistical bill. Iya betul, statistical base. Nah, itu yang bikin semuanya ada perhitungannya di sini. Kebetulan kita juga dibantu one of our interns, Vincent ya. Dia is background math sangat bagus, di mana klop dengan cara pikir analisa kita juga. Nah, tadi kan dibilang fokusnya memberi edukasi finance yang berkelas dan berkualitas setara institution grade. Bedanya institutional sama retail mindset ini apa sih kok? Oke, mungkin saya berangkat dari, I can share a bit dari point of view-nya dulu ya. Jadi kalau institution, kenapa sih institution itu sangat penting ya? Sebenarnya institution itu is a huge institution yang sebenarnya juga menunjukkan lifeblood of the market. Karena tanpa institusi itu, market itu bisa dibilang ya nggak ada artinya gitu. Karena institusi itu dananya besar sekali, kumpulan dari berbagai macam dana publik. Nah, from the point of view, perbedaan antara institusi dengan retail itu mungkin dari sisi ibaratnya mekanisme dan sistematis cara mereka berpikir dan proses dari sisi investasi mereka. So, mungkin bisa saya bedakan dalam dua hal faktor penting ya, yaitu dari sisi risk management dan juga dari sisi research process gitu kan. Nah, kalau dalam risk management ini kenapa menjadi banyak orang mungkin nggak paham bahwa risk management itu merupakan hal yang mungkin banyak orang retail itu nganggapnya itu masalah sepele. Makanya kenapa banyak kita lihat teman-teman retail yang kalau tidak di mentoring dengan baik, seringkali mereka habis make a lot of money and then go bust, hilang. Mereka stres banget, depresi. Bahkan mungkin kita sering dengar sad news-nya beberapa bisa sampai bunuh diri gitu kan. Itu karena risk management mereka nggak jalan gitu ya. Kita want to make money, of course risk management kita juga harus jalan. Apalagi kalau skalanya institusi, uangnya sangat besar. Dan mungkin bisa dari pengalaman kita itu biasanya yang memiliki risk management bagus itu biasanya memang skala-skala yang global institution. Kenapa? Karena compliance-nya sangat jalan sekali gitu kan. Dan risk management ini terkait dengan untuk menghindari, meminimalkan konflik-konflik interest dari oknum-oknum pribadi gitu ya saya sebutnya. Karena kadang kita tahu bahwa di industri kita udah lama, kita banyak melihat banyak juga para fund manager yang mungkin kurang baik gitu lah gitu, istilahnya mungkin conflict of interest. Jadi seringkali kadang fundnya disalahgunakan gitu kan. Nah, disalahgunakan akhirnya merugikan banyak orang gitu kan. Kayak kita pernah tahu lah, saya mungkin nggak perlu sebut nama di sini terlalu sensitif. Kejadian yang waktu deket-deket di COVID itu banyak kasus yang membeledak gitu kan. Banyak orang rugi diiming-imingin return yang fix gitu kan. Tapi kenyataannya isi dari portfolionya itu banyak sekali barang-barang yang gak bagus atau barang-barang busuk gitu kan.
Nah, risk management di sini ini peranan penting dari suatu institusi supaya make sure supaya kita karena menjalankan amanah publik. Kita harus menjaga reputasi dan trust kita. Itu yang pertama dari sisi risk management. Ada prosesnya macam-macam terkait dengan likuiditas, kemudian terkait dengan quality grade dari suatu emiten. Kita harus semuanya proses masing-masing. Corporate governance-nya itu seperti apa. Jadi kita nggak hanya semata-mata ngejar return, karena return itu mungkin hanya sebentar, return on paper, tiba-tiba bust gitu kan. Habis itu hilang, ternyata itu cuma return buatan gitu. Nah yang kedua mungkin research process. Nah research process itu kalau di institution itu lumayan sangat komprehensif ya, butuh suatu tim memang. Butuh suatu tim di mana ada keahlian masing-masing. Biasanya ada yang dari sisi top down itu dari sisi makro, ada juga dari sisi bottom up. Bottom up-nya seperti apa? Makanya kadang kalau institution itu yang sangat komprehensif, top down makronya kita harus sangat kuat, terutama dari level yang sangat berpengalaman, para fund managers, portfolio managers. Kita harus menguasai dari sisi makronya, asset allocation seperti apa, timingnya seperti apa. Sedangkan dari sisi analis itu kadang membantu lah, karena mereka ada spesialisasi sendiri ya. Di sektor ini apa, di sektor mining apa, sektor consumer apa, sektor industrial apa. Tujuannya apa? Supaya melengkapi proses analisa kita, supaya kita bisa mendapatkan suatu conviction dari setiap hasil-hasil meeting kita dengan corporate. Tidak hanya cuma dengan corporate sebenarnya. Bahkan yang komprehensif lagi, kita ketemu dengan berbagai macam stakeholders. Stakeholders itu bisa dari pemain, pengusaha menengah gitu ya. Kita sharing insight gitu kan. Dari situ kita analisa semuanya sampai mendapatkan suatu kesimpulan. Mungkin kalau dari sisi retail fokusnya memang ya cuma very short term. Makanya retail sangat suka dengan technical saja. Mereka mungkin ya banyak yang karena sudah terbiasa diedukasi dengan scalping gitu ya, Frank, ya. Scalping, technical, day to day. Tapi kalau dalam institution itu agak beda. Kenapa? Karena scalping institution ini sebenarnya kalau dari sisi institusi, kalau teman-teman juga ngikutin Warren Buffett yang skalanya besar-besar, itu sangat-sangat costly gitu ya. Nah, tapi kalau untuk mungkin beberapa orang yang memiliki akurasi tinggi dalam trade scalping, ya nggak apa-apa, karena mungkin bisa menutup gitu kan biaya. Tapi kalau buat teman-teman bayangin yang mungkin cuma ikut-ikutan FOMO, itu sih lumayan costly. Karena kalian kalau anggap aja kalau dengan timingnya pas, kalian invest diam, itu kalian sudah menghemat 50% return tadi itu kan. Itu kalian sudah menghemat itu. Nah, of course ini pro dan con, semua kembali lagi ke style ya. Kurang lebih seperti itu. Itu berasa jadi kayak expense cuma nggak kelihatan gitu ya. Expense sebenarnya nggak kelihatan gitu. Betul. Makanya kalau dana besar, kita tuh kalau di institusi itu sangat dimonitor gitu kan kadang-kadang. Kadang ada beberapa klien-klien kalau besar, institusi besar, mereka lihat expense ratio-nya itu seperti apa, turnover-nya berapa rasio gitu kan. Itu semua ada perhitungannya karena kalau dana triliun raise the question mark gitu. Ini bisa orang lihat ini menguntungkan siapa gitu. Ini karena ini biaya saya gitu kan. Gitu kurang lebih. Ya, kalau mau yang aku mau highlight lagi mungkin yang membedakan antara retail institusi mungkin juga ini apa ya, tools ya. Ya tools betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita institusi kan mungkin ada Bloomberg, ada tim research, kita juga banyak akses ke analis gitu ya. Nah itu ini membuat ada perbedaan jauh antara investor institusi dan investor retail gitu. Kalau investor retail mungkin kan bergantung pada namanya news gitu ya, informasi publik dan juga mungkin tools-tools gratis yang ada di internet gitu. Nah jadi mungkin kita di Mark Institute kita juga mau mencoba untuk level up nih, level up playground dari investor retail ini supaya bisa agak selevel dengan investor institusi. Yaitu kita coba mengintroduce yang namanya Mark Dashboard ini. Dashboard kita nanti. Ya, jadi kita ada dashboard. Ini kita berikan ke member gold kita as a bonus. Ini kita dashboard, kita bisa ada beberapa indikator makro, asset price, lalu juga news global yang very updated. Ini yang kita lihat dan kita percaya juga bisa menjadi tools yang bisa membantu teman-teman nih supaya bisa memiliki mindset dan framework investor institusi seperti apa. Ya nanti kita teman-teman bisa dilihat nanti kita tunggu di website kita bagi minimal nanti
khusus untuk member yang gold itu bisa kita dapat akses itu. Jadi itu bisa membantu in one stop dari sisi website itu kalian bisa membantu cara berpikir makro top down itu seperti apa, kapan sih waktunya memahami siklus dari suatu ekonomi, kapan melakukan aset alokasi lebih optimal, kurang lebih seperti itu. Itu penting-pentingnya dari sisi dashboard. Kok akhir-akhir ini jadi sorotan nih terkait kinerja reksadana. Ada beberapa influencer yang bilang bahwa kinerja reksadana kurang menarik. Ada tanggapan terkait hal ini nggak kok? Oke, ya ini memang saya mencoba untuk membantu meluruskan saja ya. Memang ini banyak, akhir-akhir ini reksadana banyak diserang oleh beberapa influencer. Tapi memang saya bisa ngerti kenapa itu dimanfaatkan suatu titik kelemahan oleh beberapa influencer, karena memang mereka pertama saya mengerti mereka mencoba untuk menarik perhatian to get a lot of traction lah, ya kan, mereka bikin sesuatu yang viral, traction supaya mereka orang-orang bisa beralih ke mereka lah dari sisi traffic. Saya bisa paham itu. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman harus pahami bahwa dalam berkomentar performa seperti itu mungkin suatu hal yang gampang. Kalau ngomong doang itu gampang gitu kan. Saya kasih contoh ibaratnya kenapa sih dalam memanage uang itu kalau teman-teman yang punya uang 100 juta untuk bisa mendapatkan return 10-20% itu jauh lebih gampang dibandingkan orang kalau yang memiliki mengelola dana triliunan. Karena itu tergantung dari how deep the market juga, how regulated dalam sisi memanage keuangannya. Seringkali banyak dari beberapa influencer itu yang mungkin mereka tidak memiliki pengalaman yang panjang. Mereka itu seringkali membandingkan sesuatu itu bukan pada apple to apple. Mereka seringkali membandingkan something yang tidak relevan gitu ya menurut saya. Tapi memang mereka tanpa paham bahwa basicnya itu yang underlying-nya mempengaruhi kinerja tersebut apa. Saya kasih contoh gitu ya. Yang namanya kalau reksadana itu kita by regulation itu sudah pasti hampir full invested gitu kan. At least kita itu cuma bisa memaksimalkan cash itu mungkin cuma 20%. Tapi most of the time I believe from my experience sangat jarang sekali orang itu bisa memaksimalkan cash itu 20% gitu kan. At least mungkin 10% secara tertentu karena cash allocation is not simple apalagi dinamika market gitu kan. Itu pertama, itu jadi sudah nggak apple to apple. Karena kalau kalian manage sendiri, ya kalian bisa cash in, cash out anytime gitu kan. Yang kedua, di Indonesia itu bedanya, marketnya itu tidak sedip di luar negeri dan tidak seliquid di luar negeri gitu kan. Nah kalau di luar negeri itu juga kalian bisa long and short. Makanya itu kalau misalnya di hedge fund kalian pada waktu market turun pun kalian masih bisa make return, make money. Tapi kalau di sini ya nggak bisa, kalian cuma bisa tinggal diam saja gitu. Karena option marketnya tidak ada gitu kan. Dan instrumen derivatifnya itu tidak se-mature kalau dibandingkan dengan aset market-market di luar. Nah dari situ aja itu sudah suatu hal yang pasti mempengaruhi suatu kinerja gitu kan. Dan mungkin satu hal yang mungkin saya mau tekankan juga bahwa perbedaan utamanya itu adalah kalau misalnya kita memanage triliunan tapi di saat kondisi market likuiditasnya itu semakin kering, itu sudah otomatis tidak sesimpel itu kalian ngomongnya. Kalian mau memindahkan uang ratusan miliar di dalam satu saham, kalau likuiditasnya lagi kering, maka nggak sesimpel itu. Nggak bisa kalian kayak jual beli itu membalikan tangan gitu seperti aja. Kalau kalian uangnya mungkin cuma 10 juta, 100 juta, kalian bisa keluar dengan secepat itu. Tapi terakhir mungkin dari yang saya mau highlight dari sini ya, pentingnya institusi atau reksadana. Hati-hati dengan edukasi yang mungkin menurut saya misleading ya, bahwa tanpa adanya reksadana, tanpa adanya institusi yang besar, itu market itu juga akan makin kering, gitu kan. Reksadana ini dibikin sebenarnya pada dasarnya tujuannya itu simple, untuk suatu wahana memfasilitasi orang-orang yang mungkin tidak punya waktu full time dalam berinvestasi, maka mereka mencoba untuk menyerahkan pada orang yang ahlinya gitu kan, profesional. Jadi mereka biar bisa fokus terhadap bisnis mereka, biar bisa fokus
apa yang mereka kerjakan, mereka fokus saja dengan bisnis, cash flow-nya mereka akan perlahan-lahan mereka investasikan di reksadana. Ya memang semua itu ada siklusnya. Kalau kita teman-teman lihat di Indonesia juga ada siklusnya. Mungkin yang di-highlight beberapa influencer ini mungkin karena kebetulan memang di Indonesia itu mungkin likuiditasnya cukup parah 4-5 tahun terakhir gitu ya Frank ya. Jadi yang di-highlight itu 4-5 tahun terakhir ya kering dan ditambah lagi siklus makronya juga beda dinamikanya. Tapi kalau teman-teman tanya mungkin ke orang-orang yang zaman dulu yang sudah invest di reksadana, banyak juga mereka yang happy. Orang yang mungkin invest di reksadana di tahun 90-an, mereka juga gain a lot of return di sana. Mungkin bisa beggar juga gitu loh. Karena saya ingat beberapa fund manager yang top dulu, sekali manage reksadana kalau di saat timing siklusnya yang benar, makronya kondisi yang benar, itu return juga double digit sangat gampang sekali. 20-30 zaman dulu Indonesia booming kalau teman-teman ingat 2007 sampai 2010. Itu mungkin indeks kita ya reksadana cenderung mungkin lebih ada alpha dari indeks ya. Katakanlah mungkin karena ada active risk-nya itu bisa dapat misalnya indeksnya 60%, mungkin reksadana bisa 70-80%. Lebih bagus sedikit dari market. Hanya saja semua itu tergantung timing, intinya seperti itu. Kalau kalian timingnya nggak tepat, maka ya returnnya kalian juga nggak optimal atau mungkin kalian bisa rugi, gitu kan, Bang? Iya. Dari pengalaman lu gimana, Bang? Ya, pada intinya sih setiap aset kelas itu ada masanya sih kali. Betul. Pak Herman ya. Jadi kita nggak bisa mematok bahwa oh kita mesti aset kelas ini aja gitu. Nggak juga gitu. Semuanya ada cycle-nya dan investor yang wise adalah investor yang bisa multi aset. Investor yang bisa melihat secara broad dan bisa lebih bijak dalam memilih mana yang cocok di siklus yang mana gitu. Betul. Karena saya simpel jadi kadang pernah dapat pertanyaan banyak ini dari beberapa followers juga, mereka galau gitu kan. Mereka kok ini jadi masih relevan gak sih untuk invest saya buat dana pensiun di reksadana? Saya bilang atur aja waktunya, timingnya. Kalau kalian memang percaya bahwa simpel pertanyaan, kalau kalian percaya dengan ekonomi ini, ya pasti upside-nya masih ada gitu kan. Tinggal di masa-masa krisis itu biasanya kebijakan itu akan membaik gitu kan. Dan saya tinggal lemparkan balik. Coba teman-teman perhatiin beberapa track record dari beberapa influencer juga gitu kan. Mungkin mereka seringkali dulu ada ngomongnya aset A bagus gitu kan, saham A bagus. Tapi karena mereka tidak memiliki expertise yang memadai, akhirnya mereka meninggalkan itu karena apa? Mereka pusing sendiri. Karena tidak ada skill yang memadai, akhirnya ya mungkin cuma dipromot pindah lagi ke aset yang lain. Kemudian membandingkan aset Indonesia katakanlah dengan kripto atau Bitcoin. Menurut saya itu juga nggak wise ya menurut saya. Karena itu totally different game gitu kan. Kalau tiba-tiba kalian promote Bitcoin misalnya di timing yang salah, justru mungkin orang yang masuk di Bitcoin yang salah bisa lebih boncos karena volatility lebih tinggi. Sedangkan yang di saham mungkin lebih better. Semua itu ada siklusnya dan semua ada timingnya. Ada kalanya saham itu lebih perform dari Bitcoin, ada kalanya Bitcoin lebih perform dari saham. Memang karena Bitcoin ini relatif lebih baru gitu ya. Jadi orang kesannya gampang sekali untuk mempromosikan Bitcoin dibandingkan yang aset yang lebih lama. Tapi eventually dari pengalaman kita, once Bitcoin itu sudah mencapai level tertentu dengan masifnya institusi masuk, maka mereka juga akan ujung-ujungnya mulai stabil, returnnya juga akan normalize. Sama lah semua aset itu ada masanya. Gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu mengenai alokasi portofolio. Nah, sedikit throwback nih. Jadi tanggal 1 Mei 2024, Mark Institute sempat posting di Instagram mengenai best asset class for stagflation economy. Yang pertama gold or Bitcoin, 2 commodities, 3 certain stocks. Nah, buat yang sudah ngikutin Mark asset allocation nih, dalam setahun performa Bitcoin sudah naik 55%, gold sudah naik 46%, saham komoditis pun juga naik. Nah, sekarang pandangan kalian soal pasar global sekarang. Portofolio apa yang kalian pegang di kondisi market seperti sekarang ini? Ya, pas banget memang itu kita sempat tweet ya tahun lalu asset allocation kita lumayan bisa dibilang cukup best performing lah ya. Kita bisa banggakan itu persis di bulan Mei tahun lalu. Kenapa saya melihat itu? Karena pada waktu itu dari pengalaman dunia kerja saya juga saya mendapat banyak pertanyaan. Kok saat ini aset kelas apa kok yang paling bagus untuk bisa diinvest gitu ya. Mungkin teman-teman followers yang udah follow lama, mungkin mereka bisa menikmatin
hasilnya gitu ya. Ya memang 3 aset kelas selama stagflasi itu logiknya simple. Karena saya tadi cerita background saya komoditi gitu ya. Dan saya have been through many 2-3 siklus terakhir. Stagflation itu suatu kondisi siklus makroekonomi di mana inflationnya persistently high tapi global growth-nya itu mulai perlahan-lahan stagnan. Maka di saat itulah fungsi yang paling penting itu adalah store of value. Makanya dari store of value itu 3 aset kelas ini yang paling memadai, yaitu emas, Bitcoin, dan komoditi. Mungkin emas dan Bitcoin orang-orang pada umumnya sudah paham lah store of value. Kenapa komoditi kok? Komoditi simple. Komoditi ini yang saya highlight itu adalah lebih ke hard asset. Jadi ibaratnya emas itu kan juga komoditi gitu ya. Tapi precious metals. Tapi kalau komoditi yang lain itu kita fokuskan ke hard asset atau setaranya dengan saham yang terkait gitu kan. Saya tulisnya seperti itu. Saya tidak bisa ngomong per saham karena saya ada some konflik juga di situ dari sisi sahamnya ya. Tapi saya memberikan insight-nya bahwa saham terkait dengan komoditinya. Saham terkait komoditi ini mungkin teman-teman bisa relate. Misalnya contoh, saya kasih contoh saja gampangnya. Kalau orang lagi hot emas, maka orang-orang beli di saham Indonesia Antam gitu kan. Karena Antam kontribusi terhadap emasnya semakin lama makin besar, gold tradingnya mereka besar gitu kan, spreadnya mereka pun juga makin besar di saat kondisinya supply and demand-nya terjadi suatu defisit dari sisi supply-nya karena demand-nya lagi booming banget sekarang ini kan. Nah itu yang dikaitkan dengan saham gitu kan. Nah mungkin kalau hard asset yang lainnya bisa dikaitkan dengan katakanlah apa sekarang lagi tren, mungkin katakanlah bisa metals, komoditi metals atau mungkin komoditi yang lainnya misalnya coal atau oil and gas. Tapi semua tergantung siklusnya ya. Nah kalau ditanya saat ini kita seperti apa, mungkin kita bisa spill gini. Kita memang sudah melihat 3 aset kelas ini perform very well dalam 1 tahun terakhir. Dan kita juga sesuai dengan yang sudah sering kita kasih share insight-nya di our platform di Instagram kita has been raising cash sebenarnya dari awal tahun. Mungkin kalau saya nanti Frankie bisa share juga. I can spill a bit from personal portfolio probably. Sekarang cash saya kurang lebih sekitar 40% gitu kan. Saya selalu ada alokasi untuk trading pastinya. Ada yang alokasi untuk long term holding, ada alokasi untuk trading. Ya biasanya kalau saya pribadi alokasi trading ini kurang lebih bisa range-nya 20-30% tergantung kapan kita risk on, kapan kita risk off di market. Kenapa? Karena pada dasarnya dari pengalaman saya di eranya Trump ini marketnya itu sebenarnya cenderung lebih ke sideways tapi cukup fluktuatif. Jadi kita tinggal manfaatkan fluktuasi tersebut untuk mencari suatu opportunity return di situ ya. Dan kita termasuk orang yang relatively anti dengan tesis resesi. Ya, udah 3-4 tahun banyak orang ngomongin resesi. Kita lumayan anti dengan resesi pada saat itu. Kenapa? Karena simple, background kita juga sama-sama kita ngikutin market crypto. Kita tahu bahwa sejak COVID, fiscal boom, QE itu sangat masif sekali. Banyak middle income class itu di US itu rising, banyak orang-orang kaya baru, itu yang menunjukkan bahwa resesi itu unlikely gitu. Malah yang ada kita ngelihat banyak orang-orang itu naik kelas di sejak jalannya COVID gitu ya. Makanya banyak orang yang mungkin make a thesis recession itu karena mereka kebanyakan kalau saya lihat backgroundnya kebanyakan dari sisi ekonom tertentu gitu ya, yang mereka hanya melihat data-data indikator yang cenderung kadang-kadang tidak relevan, ya kan? Karena thanks to our sometimes kita juga ikut beberapa community di crypto gitu ya. Kita juga lihat nih perkembangannya. Ada beberapa indikator yang mungkin tidak ada di indikator yang konvensional. Kita bisa get the sense. Oh ini belum resesi ini. Dan kita dig dalam lagi bahwa orang yang fokus ke recession itu karena mereka hanya fokus ke katakanlah delinquency rate, credit card loncat. Tapi itu mereka lupa bahwa itu hanya mungkin 10% dari mungkin total users yang mengalami krisis di kredit mereka. Sama halnya di mortgage di US. Banyak orang juga nggak aware bahwa yang banyak orang-orang yang literasinya bagus, mereka situ sudah lock interest rate mereka, mortgage mereka
dari zaman COVID untuk katakanlah 7-8 tahun ke depan. Jadi pada saat interest rate naik, mereka nggak mengalami suffer itu, tidak mengalami krisis keuangan yang karena beban biaya mereka yang naik. Jadi mereka santai saja gitu kan. Nah itu banyak orang-orang itu nggak paham dengan indikator-indikator seperti ini. Karena indikator-indikator seperti ini tampaknya tidak ada di dunia konvensional. Tapi ini berdasarkan dari pengalaman. Nah namun karena kenapa itu juga justify kita raise some cash. Karena semuanya ada siklusnya ya teman-teman ya. Ya kan kita udah 4 jalan ke tahun kelima lah ya. Ya masa ya eventually mungkin resiko recession itu eventually bisa jadi kejadian. Kita tidak tahu timingnya kapan tepatnya karena sangat tergantung dengan geopolitik dan Trump nih yang dilakukan. Dan kita sebenarnya juga senada dengan apa yang dilakukan Warren Buffett. Ya kan Warren Buffett juga naikin cash terus. Kita lumayan senada dari sisi situ. Hanya saja kita tetap coba untuk fleksibel dan dinamis saja gitu. Kalau dari lu Frank gimana Frank? Kalau dari gue sih sama juga, pada dasarnya cash mulai dinaikin, still konservatif, walaupun kalau lihat dari BTC kripto kayak kan mulai risk on ya, tapi kalau tadi aku sempat mention dari background aku kan cukup interest rate sensitif ya, lihatnya makro top down, dan dari analisa aku sih jadi masih quite konservatif. Jadi cash aku terus raise, porsi kripto dan risky aset masih ada tapi gradually udah dijual sekarang. Jadi pelan-pelan raising cash. Tadi stagflation kayaknya kan masih lasting ya, masih going nowhere, masih stagflation, tema utamanya is not going anywhere soon. Jadi kayaknya risk reward masih quite unattractive teman-teman. Kalau kita ngomongin kripto juga ya, kalau kita lihat kripto ini actually kan product of global financial crisis apa ya, produk 2008 gitu. Nah jadi kripto itu produk QE gitu. Jadi tiap kali QE kejadian dia baru risk rewardnya amat menarik menurut saya. Nah jadi saya cenderung sabar aja, nunggu QE dulu lah paling. Nunggu QE dulu, sebenarnya nggak bakal telat kok teman-teman. Mungkin BTC-nya udah naik berapa, cuma kalau teman-teman can get the right altcoin ya, itu bisa easily kayak 20x, 100x itu easily gitu. Jadi aku strategi sekarang kayak gitu sih. Jadi cashnya agak banyak sekarang, nunggu QE dulu aja deh. Nanti QE kejadian mungkin baru risk on, nembak crypto, nembak altcoin. Yang jauh lebih betanya tinggi lah ya. Betul. Ya memang aku tambahin dikit. Memang orang memang lihat ini sudah mungkin tanda-tanda QE, tapi jangan lupa biasanya di saat sebelum terjadi officially QE terjadi itu cenderung biasanya market ada dip dulu. Ada something need to break. Iya, something need to break. Orang itu kadang lupa mau menanti QE tapi lupa QE itu baru bisa jalan kalau justification-nya adalah something need to break, baru ada alasan itu QE bisa jalan. Kurang lebih kayak gitu. Kok boleh spill dong tips how to survive in the market dan mengapa sih kita harus terus belajar dan seberapa pentingkah join komunitas? Ya, I think komunitas itu ibaratnya sekarang kan dari zaman COVID itu komunitas menjadi suatu hal yang penting ya. Komunitas itu sebenarnya kalau bahasa zaman dulunya itu ibaratnya ya networking gitu kan. The important part of community is networking. Kalian harus bisa bertemu karena networking ini akan improve juga your knowledge. Kalau kita bergaul of course, tapi kalian bergaul dengan orang yang tepat, maka kalian bisa mendapatkan hasil yang tepat juga. Kalau kalian bergaul dengan orang yang salah, ya kalian mendapatkan hasil yang salah juga gitu kan. Untuk bisa survive, kita juga sering kali kita share ya bahwa kita never stop learning gitu kan. Bahkan Warren Buffett sendiri pun sering juga mengakui bahwa dia termasuk one of the legends gitu ya. Dan dari pengalaman dia yang jauh lebih panjang dari semua orang gitu ya, yang bisa dibilang di market saat ini. Itu saja beliau juga menyadari bahwa setiap siklus itu selalu ada aja hal yang baru. Itu yang menariknya memang dari capital market. Itu yang bikin kita kenapa sangat suka dengan capital market. Capital market itu bisa dibilang is very addictive. Kenapa? Karena banyak hal baru yang terus bisa kita belajarin setiap waktu ke waktu, banyak hal yang berbeda. Kenapa? Dari sisi karena market siklus itu represent human behavior.
ya kan? Human behavior ini akan represent impact-nya ke policy making. Policy making lagi itu akan impact-nya ke geopolitik. Geopolitik lagi impact-nya bisa ke macam-macam. Political landscape-nya bisa berubah, ya kan? Dan apalagi di masa-masa nanti ini millennials, Gen Z mulai taking over, wah itu sudah akan dinamikanya akan beda lagi gitu kan. Nah, to survive in this market, my message is just simple. Keep open mindset, ya. Keep open minded. Jadi saya tuh dulu istilahnya gampang, kita itu ibaratnya ini from my personal experience ya. Yang bisa saya share mungkin kita itu ibaratnya harus seperti ibaratnya sponge gitu ya. Kayak SpongeBob gitulah ya mungkin. Sponge kita itu berusaha untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu. Ya kan? Kalau sponge dipencet ini sponge kan artinya di saat kita mengalami suatu krisis itu dipencet gitu ya. Itu kalian bisa menyerap banyak ilmu. Makanya kenapa di setiap krisis itu kita harus belajar sebanyak-banyaknya. Gather with the right community, networking with the right person. Di saat itulah kalian bisa prepare for the next bull market gitu kan kurang lebihnya. Dan so far memang dari pengalaman saya kita bisa banyak belajar dari orang-orang pengusaha. Don't underestimate pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha menengah. Sometimes mereka itu justru banyak insight yang bisa pengalaman yang mereka bagi. Dari situlah justru ilmu itu bisa dari mana aja. Kita ilmu itu saya nggak ngomong serta-merta akademik ya. Justru street smart itu yang paling penting dari pengalaman saya. Akademik itu hanya membantu framework thinking kalian. Kayak kita backgroundnya memang akademik gitu ya. Katakanlah ada background akademik CFA. Mungkin banyak orang berpikir CFA nggak penting. Menurut saya salah juga. Menurut saya tuh kalian terlalu naif kalau berpikir seperti itu. CFA itu kita manfaatkan supaya kita mendapatkan cara pikir framework thinkingnya. Kalau kalian nganggap CFA nggak penting, orang-orang nggak penting, lihat aja portfolio managers yang di luar negeri itu background educationnya sangat tinggi sekali, ya kan? Edukasinya tinggi, tapi jangan dibandingkan mungkin orang yang bangga dengan yang entrepreneur ya beda karena satu professional market yang lebih ke white collars gitu, yang satu mungkin yang pengusaha. Memang pasti berbeda, tapi dunia ini akan saling melengkapi karena banker, fund manager itu juga saling membutuhkan pengusaha juga saling membutuhkan mereka. Kurang lebih seperti itu dari saya. Ya, kalau dari gua mungkin selain menjadi SpongeBob, mungkin boleh jadi Patrick Star juga, Pak. Oke. Gimana tuh? Bidam. Oh, bidam. Kita kalau bodoh itu ya, kita itu mempunyai kecenderungan untuk belajar. Curiosity lah. Betul. Jadi curious, belajar terus gitu ya. Because when you think you're smart, you're done for. Yes. Lu nggak belajar, nggak upgrade, nggak mencoba cari tahu hal yang baru gitu ya. Betul. Ya, jadi be Patrick Star. Nah sekarang gimana nih kok cara join Mark Institute, dan di Mark Institute itu bisa dapat apa aja sih? Oke, jadi first of all channel kita kan ada cukup banyak tuh ya. Ada Instagram yang udah rame nih. Lalu ada Substack. Nanti kita mau juga buka ya, ada Discord kita. Nanti kita itu ada 3 tiering teman-teman. Pertama itu free access. Free access itu nanti bisa akses ke Discord kita, tapi ini limited access. Dan juga bisa masuk ke Substack kita. Nanti bisa kita share linknya juga nanti mungkin di video ini, link Substack kita. Lalu tiering berikutnya kita ada Gold. Gold itu bisa masuk ke Discord kita dan juga full access. Jadi bisa chat dan juga bisa interact di sana. Lalu juga ada Mark AI. Nanti kita ada Create AI. Nanti mungkin kita bisa jabarkan lebih lanjut kira-kira apa sih itu Mark AI. Lalu juga ada dashboard. Tadi sempat kita mention ada makro dashboard kita yang mana bisa bantu teman-teman untuk menggunakan sebagai tools. Dan juga ada watchlist teman-teman. Jadi ini kita ada bantu watchlist kira-kira dari US equity dan juga dari crypto, kira-kira yang sedang kita pantau dan lagi menarik apa aja sih. Dan juga di sini kita ada regular webinar teman-teman. Jadi setiap kali kita ada webinar, kita ada akan invite teman-teman di Gold untuk level up bareng dengan kita. Lalu tier yang terakhir yang paling menarik teman-teman yaitu VIP. VIP ini kita quite limited. Jadi ini kita limit
up to 15 ya. Ya. Sampai 15 slot aja. Ini benefitnya apa sih? Benefitnya ini semua benefit dari Gold ada, tapi ada beberapa tambahan yang cukup private, yaitu pertama ada private launch di Discord. Jadi ini untuk one on one dengan founders, dengan kita berdua. Nanti kita bisa bantu dari segi financial consulting dan updating market gitu ya. Dengan kita berdua teman-teman. Dan juga nanti juga ada yang paling menarik yaitu eksklusif offline meeting. Jadi ada offline meeting dengan kita berdua, nanti kita set up di daerah Jabodetabek ya. Jadi untuk member VIP kita quarterly bisa ketemu dengan kita offline, kita ketemu gathering untuk bahas hal-hal yang menarik dan juga untuk networking di sana. Ya mungkin yang menarik juga nanti, karena kan tadi ya pentingnya value dari networking itu menurut saya itu yang paling berharga. Dan karena di sana jangan lupa, saya yakin nanti kalau yang namanya VVIP, maka orang-orang yang berkumpul di situ juga yang kelasnya VVIP juga ya, Frank ya. Jadi ini memerlukan offline meeting yang sangat menarik karena kita akan berbagi banyak pengalaman, dari pengalaman kita, dari insight yang kita punya. Mungkin bahkan saya yakin VVIP ini mungkin sebenarnya cocok untuk orang-orang yang biasanya levelnya mungkin pengusaha-pengusaha gitu ya, Frank ya. Yep. Dan pengusaha-pengusaha ini pasti mereka ada expertise di bidang-bidangnya mereka. Dan disitulah value dari VVIP networking ini. Nah tadi sempat di-mention mengenai Mark AI. Apa sih Mark AI itu kok? Oh iya, jadi Mark AI ya. Pada dasarnya ini mungkin bagi teman-teman yang aktif di kripto kan, kalau kita crypto native kita aktifnya itu di Discord ya. Jadi ini imagine your own crypto assistant tapi di Discord. Jadi ini bisa bantu kita untuk analyze lebih komprehensif mengenai crypto aset. Ini in spesifik crypto aset ya. Tapi nggak menutup juga secara ekonomi makro in general kita juga bisa pakai Mark AI ini untuk membantu kita. Mungkin orang tanya kenapa nggak tanya ChatGPT aja kok? Nah sebenarnya bisa juga. Teman-teman bisa tanya ChatGPT. Tapi AI kita ini kita udah tailor secara spesifik untuk bisa memberikan perspektif lebih kepada teman-teman. Jadi pas kita build AI ini dan tes rupanya cukup menarik Pak. Waktu itu kan kita sempat nanya ya, pas BTC 93.000 tuh, kita tanya kita short Bitcoin, oke gak nih? Enggak. Rupanya jawabannya enggak. Don't short Bitcoin. Dia bilang karena ETF flow-nya itu lagi kenceng banget. Jadi ini menarik loh, bisa memberikan kita new perspektif. Kita nggak sadar juga dia bisa kasih angle seperti itu gitu. Juga sempat aku tanya soal risk on risk off market kira-kira gimana. Dia kasih rasio namanya gold to BTC, gitu ya. Yeah. Gold to BTC ratio. Jadi buat nge-compare kalau gold naik kan berarti orang lebih risk off ya. Kalau BTC naik itu lebih risk on. Jadi dia kasih rasio baru gold to BTC ratio. Jadi cukup menarik gitu. AI ini bisa memberikan kita perspektif yang baru lah gitu. Nah jadi ini yang nanti mau kita berikan kepada teman-teman secara bonus kepada gold member kita. Jadi ada 2 versi teman-teman. Yang pertama Mark AI versi 1 itu yang super light. Tapi ini nggak bisa terlalu dalam teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya hal yang terlalu detail mungkin dia nggak bisa. Cuma dia super light. Kita tanya dia balasnya cepat gitu. Dan ada versi 2 ini lebih komprehensif, lebih dalam, lebih advance. Akan tetapi ini agak lebih lambat balasnya teman-teman. Jadi ini masih beta juga teman-teman ya. Jadi masih on development, masih on development terus. Jadi kalau ada masukan kita very welcome. Tapi kalau ada error harap maklum ya. Oke, last but not least, boleh dong kok kasih pesan buat followers dan subscriber Mark Institute. Pesan dari saya mungkin kita tahu bahwa life is a choice ya teman-teman. But we know bahwa changes is a constant. So that's why we need to keep adapt with all the fast changing global dynamic environments. Jadi intinya memang keep open minded in my view. Makanya kita juga memulai prinsip tadi bahwa kita nggak pernah boleh berasa selalu paling pinter, berasa selalu paling jago. Seperti yang tadi Bro Frankie bilang, be like a Patrick gitu kan. Artinya kenapa ya, kita nggak pernah berasa kita good enough, kita nggak pernah berasa kita paling jago, paling pinter, enggak. Menurut saya di saat orang merasa dia merasa paling benar, paling jago, di saat itu orang cenderung kita gampang terlena dan jatuh ya. Itu akan menutup diri kalian gitu kan. Justru kita
karena curiosity kita yang tinggi, kita mau terus belajar, tapi kita juga akan mencoba untuk berbagi pengalaman yang kita sudah lalui selama ini untuk kita share insight-nya ke teman-teman juga supaya teman-teman juga bisa belajar lebih banyak lagi dari kita. That's my message. Lalu lu gimana, Frank? Kalau dari gue mungkin coba requote quote dari Warren Buffett. Pada dasarnya dia bilang bahwa the best investment you can make is investment in yourself. Ya, jadi kita terus belajar bareng, terus level up bareng, dan coba networking bersama-sama teman-teman. Make your mark in the market. Make your mark in the market, guys. Wah, banyak banget ya insight hari ini. Thank you banget Ko Herman dan Ko Frankie buat insight-insightnya. Nah, buat kalian yang mau ikut belajar bareng sama-sama make your mark in the market atau tanya-tanya soal membership, bisa langsung follow IG Mark Institute. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik buat next episode, tulis di kolom komentar ya. See you! See you guys. Bye-bye.